Alhamdulillah atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, gitu. Nah, pertama kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengan omong-omong. Hari Senin kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insers. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan, dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Enggak apa-apa, disem enggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Oke teman-teman, inilah detik-detik keluarnya Roy Suryo dari bandara. Nah, Luar biasa. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Mas, apa kabar? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mas, apa kabar? Terima kasih. Ya. Aduh, kayak bener kayak Valentino Rossi nih. Wah, terima kasih Ibu. Wih, terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Roy Suryo. Sehat selalu. Sehat. Iya, iya, iya. Iya. Terima kasih. Ayo Pak, terima kasih. Selamat Apa itu? Ini ucapan dari kami. Luar biasa. Kita boleh di sini atau keluar aja? Keluar aja ya. Keluar aja. Coba kita keluar aja. Oh iya. Matur nuwun, matur nuwun. Pak, matur nuwun. Ya, saya geser keluar. Ya. Makasih ya Pak. Itu Pak. Kekurangan. Ini dong. Iya, saya kasih di mana? Oke ya. Ini. Oke. Ya. Banyak bawa kok. Mas Roy Suryo, selamat datang. Ya, terima kasih. Kebenaran Indonesia. Pertama-tama, sebentar. Oleh-olehnya apa nih dari? Ya, fotokopinya mana? Dulu baca dulu apa aja Pak? Ini. Ya. Baik. Baik. Yuk, kita tertib aja. Kita hormati keamanan. Kita ucapkan terima kasih atas penjagaannya. Ya, terima kasih. Enggak apa-apa. Ketidakadilan Oke. kalian. Ya. Bentar. Nih saya pasang. Udah biarin.
Silakan kalau di luar monggo Bapak. Luar mana? Ini kurang luar. Enggak Pak, biar masuk suaranya, nanti kita lakukan kalau mau kita spanduk di luar nggak apa-apa. Oke? Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus jawaban kita semuanya untuk para termul, ya. Saya tidak melarikan diri. Betul. Saya melakukan tugas suci, tugas murni, tugas untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Maka kita ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, utamanya pemerintah Republik Indonesia, utamanya imigrasi. Saya justru diberi visa 3 tahun. Ya, lihat. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau mau kita lakukan penelitian lagi, saya kapan nanti ajak Michael tuh yang udah janji itu. Ya, ajak Dokter Tifa, ajak Dokter Rismon, ajak teman-teman peneliti yang lain. Mungkin ajak teman-teman, ayo. Dan satu lagi, Forum Diaspora Indonesia yang ada di Australia sangat menyambut baik dan sangat menyambut gembira kedatangan kita, kehadiran kita, andai kata kita ke sana. Ya, itu yang pertama. Jadi alhamdulillah ya kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik dan didukung oleh jajaran pemerintahan. Ya, jadi tidak benar ada indikasi termul kalau itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Ya. Alhamdulillah itu. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin yang melakukan diskusi ilmiah dan bedah buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park. Ya, itu adalah sebuah tempat yang sangat terhormat di Sydney yang biasanya digunakan untuk diskusi, digunakan untuk tempat dakwah, digunakan untuk tempat penelitian dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dilakukan. Dan ini yang paling penting. Memang panitia yang ada di sana ya itu memang baru berani mengumumkan acara itu pada hari Sabtu setelah saya landing. Brosur semua flyer sudah disiapkan, tetapi memang belum berani memutuskan karena ya siapa tahu kita kan tidak bisa mengetahui apakah ada kuasa Allah dan lain sebagainya, ya kan? Tuh. Tapi alhamdulillahnya ya semenjak berangkat ya mulai dari terima kasih kepada Garuda Indonesia ya saya diberikan tempat duduk. Saya kursinya ekonomi, tetapi kalau kasih bisnis nanti kayak Mas Munir dong. Ya. Saya dikasih ekonomi yang legroomnya panjang, yaitu di emergency. Satu kursi untuk 4 orang, tapi hanya untuk 1 orang. Jadi orang bisa tidur kita. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, saya berangkat bersama Pak Agus Yunanto dari FBI dan kami berdua sangat nyaman di perjalanan. Bahkan ketika melakukan imigrasi, petugas imigrasi juga menyambut baik dan lain sebagainya, lancar semuanya sampai kami landing di Bandara Sydney. Dan baru kali itu baru kemudian ketika kami sudah landing baru kemudian diumumkan sama panitia ya. Jadi artinya dengan pengumuman yang hanya H-1 hadir 150-an lebih ya, atas 170 orang, itu luar biasa. Tidak benar kata para termul yang terkutuk itu ya. Katanya sepi, enggak, terlalu rame banget. Bahkan dihadiri para termul yang sudah tobat, yang sudah insaf. Salah satu mobilnya kemarin saya foto di depannya, ya, gitu. Mobilnya plat nomornya JUDOOL. Nah, itu mantan termul, tapi alhamdulillah beliau sudah tobat. Jadi terima kasih untuk para termul yang sudah tobat. Mereka datang dan ini yang paling penting. Saya membawa 5 buku kelas premium. Pak Agus membawa 10 buku, semuanya habis. 1 buku terakhir terpaksa harus dilelang karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu, $200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik, enggak, kalau sampai 1.000 enggak, sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya alhamdulillah. Ya jadi dolar Australia. Jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya buku itu laris. Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi's White Paper warna hitam, 48 piece. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya, luar biasa. Jadi kaosnya habis. Jadi
acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi White Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, gitu. Nah, pertama, kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengan omon-omon. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katonda. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu, artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Jadi ini saya nyatakan kalian para termul itu tidak sopan dengan mengatakan Pak Iksan itu maaf ini seorang sopir. Ya, beliau itu orang terhormat, dihormati. Bahkan saya tidur di rumahnya. Ya, jadi Pak Iksan itu orang sangat baik. Istrinya juga seorang sahabat notaris yang ada di Jakarta. Beliau lagi ada di Jakarta sekarang istrinya. Jadi orang terhormat, dihormati di Australia, tokoh di FDI. Jadi tidak benar bahwa dia itu hanya seorang yang disebut oleh termul itu. Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda, bersama Jan Etes, dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ. Di situ tuh dia menunjuk gedung namanya gedung Insers, ya, bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu aja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu, saya kemudian mendatangi bekas gedung yang ada di tengah kota Sydney itu, yang dekat Chinatown. Itu bekas gedung yang dulu digunakan tahun 2000-an ya untuk yang namanya Insert. Gedung itu sekarang telah menjadi 187 Thomas Street, ya, telah digunakan untuk perkantoran yang lain. Jadi kita memang tidak mungkin mendapatkan apa-apa karena penyewanya juga sudah baru. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan keterangan apapun dari gedung itu. Ya, karena memang penyewaan sudah baru. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS Insert. Memang benar pada video yang pertama yang saya sampaikan, ya, kami tidak masuk karena hari Minggu. Kalau kami masuk hari Minggu sama saja dengan kami masuk ke gedung yang kosong, kan? Jadi kita hanya foto-foto di luar, maka kita bikin konten di luar. Jadi kalau sekali lagi kalau ini ada orang mengatakan itu nggak masuk hanya di luar, memang hari Minggu kami nggak masuk. Nah, ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, Insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada, dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. Insert waktu itu hanya English short course, hanya English course. English course itu nanti saya jelaskan. Ya, apa yang ada di situ, apa yang karena orang kalau mau masuk ke UTS, mau kerja, memang harus meroleh satu tahapan bahasa Inggris yang cukup. Kalau enggak, dia tidak akan bisa diterima. Tidak hanya itu, kami mendatangi beberapa lembaga yang menyelenggarakan, ini agen. Jadi kalau waktu itu ada seorang namanya Inalim yang cerita bla 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 bla, saya tidak akan mendapatkan hanya dari Inalim. Saya sudah datang ke kantor-kantor agen itu, ya, yaitu yang namanya ada DK, ada namanya TAFE Internasional, ya. Semua kami datangi. Kami tanya syarat-syarat. Kalau orang Indonesia mau sekolah di sana itu syaratnya apa? Jelas betul dikatakan syaratnya adalah harus lulus minimal adalah year atau SMA atau year ke-9 year ke-10 atau year ke-11. Jadi hanya lulus kalau bisa dia masuk itu kalau dia sekolah kelas 9 atau kelas 10 atau kelas 11. Di bawah itu ya kelas 10 dan kelas 11 ya, year 10 or year 11. Kalau dikatakan oleh Ses Dikmenjur ya, yang waktu saya datangi, Bang Michael datangi, Pak Dr. Rismond datangi, Bu Menu datangi, kemudian ada Bu Kurnia datangi, dan juga satu lawyer kita yang mengatakan kalau dia hanya kelas 9
berarti dia tidak pernah bisa diterima untuk masuk ke situ. Apalagi dengan pernyataan Pak Iksan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak mungkin seorang yang hanya 6 bulan itu masuk. Karena untuk masuk ke sekolah-sekolah ini saja, ke lembaga-lembaga ini, itu minimal syaratnya adalah kelas 11 ya atau kelas 10. Ya, jadi di sana itu dilaksanakan kelas 12 ya. Tidak bisa kalau dia tidak lulus tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya surat penyetaraan. Nah, ini yang makanya kita tanya. Apakah ada surat penyetaraan yang kemudian semacam ini bisa lulus? Ini pun istilahnya salah. Surat penyetaraan ini istilahnya grade 12, grade 12. Tidak pernah dikenal yang namanya grade di sana. Yang dikenal tuh year. Ya, jadi year 10 or year 11. Tidak ada yang namanya grade. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Raka Buming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS insert. Enggak apa-apa, disum enggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari insert itu semuanya memiliki bukti ini. Wow. Ya, silakan. Tapi Ya. temennya nggak ketemu kan sama dia? Namanya nggak ada, tidak dikenal. Oh, yang Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya tuh macam-macam. Nih ada nilai-nilai yang ada. Itu English course. Ini English course. Ya, certificate. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya. Di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed di situ. D itu nggak lulus. Ya. Ya. D itu nggak lulus. Ya. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib. Kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Dong 1 menit. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Ya, silakan diambil. Mas Roy. 1 menit. Satu pertanyaan. Ya. Kan ada media mainstream yang mengatakan bahwa Gibran itu S1-nya kan di Singapura. Bagaimana Mas Roy melihat? Karena kan Apa bisa orang masuk S1 nggak lulus SMA? Tidak logis, ya. Itu aja udah. Kalau ada aturan yang mengharuskan itu, berarti semua rakyat Indonesia sekarang nggak perlu SMA. Ya, sekarang lanjut saja ke perguruan tinggi, dari SMP langsung ke universitas. Ya, karena peraturan KPU itu harus juga dicabut. Ya, ya. Satu lagi, benar dong kalau dugaan dari Dr. Melani bahwa Gibran cuma lulusan SD? Iya, sangat mungkin. Kalau lulusan SD mungkin enggak ya. Kasihan banget masa cuma lulusan SD. Tetapi artinya, tolong pegangin, Mike. Artinya apa? Ini yang paling terakhir. Berarti dia sama saja sudah membuat yang namanya dosa atau sudah namanya hal yang lucu atau kelucu-lucuan, maka dia layak dinobatkan sebagai
aib nasional. Ya, Fufu Fafa adalah aib nasional. Memalukan. Orang-orang Indonesia di Sydney itu malu, bukan terhadap Roy Suryo dan tim, bukan terhadap Dr. Tifa, bukan terhadap Dr. tapi terhadap Gibran Raka Buming Raka. Kok mau-maunya mengaku-ngaku lulus, tapi padahal sebenarnya tidak lulus. Oke, itu ya. Ya. Oke, ya. Yuk, terima kasih. Bunganya dong, bunganya. Fotonya cepet aja ya. Oh, nanti akan kita serahkan kepada tim lawyer. Oke, yuk cepet. Oke. Enggak, cepet aja. Kasihan bapak-bapak. Ya, oke. Siap, yuk. 1, 1, 2, 3. Dulu. Oke. Ya, udah, lipat lagi. Hidup Roy Suryo. Silakan mikrofonnya ambil. Terima kasih Bapak Polisi, terima kasih Bapak Satpam, terima kasih Bapak Intel. Terima kasih. Mary. Bapak yang Seperti yang saya katakan ke Andi Azwan, saya tidak percaya Jokowi. Oh iya. Makasih ya. Juan. Ya, insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Hari ini kami ada di bandara, betul Ibu ya? Betul. Ngapain? Menjemput. Siapa itu Mas Roy? Pejuang membongkar kebenaran, betul ya? Jadi bukan hanya ijazah yang dibongkar oleh Mas Roy. Kebetulan hari ini Mas Roy pulang dari mana? Sydney, Australia. Setelah mendatangi langsung tempat yaitu di UTS Sydney ya. Hari ini Mas Roy balik dari Australia membawa berbagai bukti. Nanti akan dijelaskan pasalnya Mas Roy ya. Dan kita sudah banyak mendapatkan cuplikan-cuplikannya bahwa kenyataan di sana ternyata bukannya kuliah tetapi apa? Kursus. Dan cuman berapa bulan dia ya? Jadi kita sebagai apa namanya mama ya, yang maunya ada kayak kejujuran, betul ya? Jangan sampai ada manipulasi, betul? Tidak boleh ada manipulasi dan tidak boleh ada apa namanya suatu kesalahan yang disengaja ya, betul ya? Jadi kita mendorong dan mendukung langkah dari Mas Roy Suryo yang sudah sekian hari ke Sydney membongkar segala kenyataan apa sih yang terjadi di UTS, betul ya? Kita berdoa semoga sampai di Jakarta langsung disambut dengan berbagai kemudahan untuk mendaftarkan laporannya ke MK dalam upaya pembatalan dari Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Siap? Siap. Terima kasih Ibu-Ibu, terima kasih semua. KNPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bacaannya adalah selamat datang membongkar kebenaran di bumi Indonesia. Yang kedua ada lagi Bapak Prabowo, kalau ingin menegakkan keadilan harus dimulai dari orang-orang terdekat Bapak ya, betul ya? Jangan dari yang jauh-jauh dulu ya, yang dekat-dekat dulu dong, bener ya? Ada satu lagi tulisan Pak Menteri ya, Pak Menteri Abdul Muti, tolong serahkan ijazah Gibran, betul? Jangan ditahan-tahan, betul ya? Kalau memang nggak ada, katakan tidak ada. Jangan biasakan berbohong. Aduh. Oke. Terima kasih. Ada
Ada yang mau ngomong? Makasih ya. Oh, jam 4.25. Bendara ini 4.15 udah. 15. Garuda. 25. Oh, itu lagi. Mau ngomong? Thank you. 425. Pak Darto. Ibu. Nanti aja. Ayo Bu, lah ke update. Ayo Bunda. Ayo Bunda. Saya hanya berharap ini bisa disampaikan berita terupdate dari Bapak Presiden. UTS insert. Dan kita memang bukan hanya udah sebentar lagi saya betul ya. Nah, jadi boleh ini sepatunya. Pas banget, ketawanya lepas banget tuh. Gitu ya. Kamu udah lihat belum ketawanya? Keren ya. Kok itu bawa bunga, Bu? Ya ini bawa bunga penghargaan buat Mas Roy Suryo bahwa beliau sudah memperjuangkan ya untuk bongkar kebenaran yang katanya di UTS dia mendapatkan diploma, yang katanya di UTS dia dapat bachelor ya. Ternyata apa Bu? Kursus doang. Itu pun nggak selesai. Nah, jadi kenyataannya seperti itu, bukan kita mau cari masalah, bukan kita mau bikin gaduh, tapi tentunya tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, ketika si api itu ada, muncul asap, dicari dong sumbernya, betul kan? Betul. Dan ternyata sumbernya dapat bahwa Gibran itu hanya kursus Oh, di sini, sini. Kasih jalan. sebentar. Di UTS, gitu Bang. Ya. Sama Bang. Nah, ini warna merah simbolnya warna merah bukan cinta nih kayak cewek-cewek. Ya, warna merah ini simbol keberanian. Karena terus terang aja, Mas Roy itu pergi yang namanya ke UTS, itu bukan berarti tidak pakai keberanian loh. Beliau cuma datang berdua, Mike. Beliau cuma datang berdua bersama Pak Agus Yunanto dan sekarang beliau pulang duluan. Kok ada ini nih? Apaan nih? Oh, ya. Selamat datang pejuang pembongkar kebenaran di bumi Indonesia. Ini Wah. Ketawanya lepas banget ya. Pak Prabowo untuk menegakkan keadilan harusnya dari orang-orang terdekat Bapak Suri ya. Mbak. Oke. Mbak. Teman-teman, inilah suasana di Terminal 3 kedatangan dari luar negeri, persisnya dari Sydney. Tepat kita menunggu persis Mas Roy itu keluar dari Terminal 3. Mungkin saat ini sedang urus bagasi karena menurut jadwal harusnya pesawat sudah mendarat. Kita juga saksikan juga beberapa awak pesawat yang juga sudah keluar dari Terminal 3. Mungkin ini satu rombongan, kita tunggu sebentar. Dari DPR ya Pak? Suratnya diterima Pak tadi. DPR, MPR, dan DPD. Oke. Terima kasih. Oh iya, Diterima ya. kawan tadi pagi ya Pak? Ya, tadi kami pertama ke Bariskim dulu. Selesai Bariskim baru ke DPR, MPR, DPD. Alhamdulillah semua sudah terima. Mereka serasa dan ada tanda terimanya resmi. Harapan dari kegiatan tadi pagi itu apa sih Pak? Harapannya itu kami mendesak, kalau di Bariskim kami mendesak supaya Polri dalam hal ini Bariskim mengusut tuntas masalah ijazah Jokowi yang palsu. Karena terang benderang bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dari bukunya RRT, Jokowi White Paper, dan juga temuan dari fotokopi dari KPUD Solo, KPUD Jakarta 2012, terus KPU Pusat 2019,
fotokopi ijazah Jokowi yang dipakai untuk persyaratan jadi nyapres ataupun cagup palsu semua. Masa kita diam? Ya jangan diam dong Pak. Ya udah jelas palsu kok. Ya, dari FPP Forum Purnawirawan TNI. Wah itu keren tuh. Iya. Kemarin Pak Purbaya pakai topi tulisannya 8%. 8%. Kalau ini tulisannya FPP TNI. TNI. Keren. Kita harus kompak sama civil society yang sama mendukung kita. Harus saling mendukung Pak Ya, iya Pak. TNI dengan masyarakat saling mendukung agar kemajuan Indonesia dan yang nggak beres ini bisa Iya. dibongkar ya Pak ya. Ya, jadi pertama tuh adil Jokowi, kedua majukan Gibran. Udah, itu paling penting. Optimis ya Pak, kan kemarin dari Mabes Polri itu sudah dihentikan tuh Pak. Ya. Optimis kembali dengan kedatangan Purnawirawan itu, Bapak optimis nanti kasusnya akan di... Tapi optimis, karena polisi itu harusnya kan berpihak kepada rakyat masyarakat, bukan pada kekuasaan. Itu makanya ada reformasi polisi. Itu penting supaya kalau polisi mau reform, ya ini saatnya nih. Saatnya dia buktikan bahwa dia adalah polisinya polisi rakyat, bukan polisinya kekuasaan. Tapi pendapat Bapak gimana? Kok ada tim reformasi polisi yang dibuat Pak Prabowo, ada tim yang dibuat Pak Listio Sigit? Iya, itu kalau statistik itu kan ngawur, tuh mestinya nggak boleh. Anak buah tuh harus nunggu perintah atasan. Harus jadi presiden dulu Harus Pak ya? presiden, dia kan harus diam. Kalau tim reformasi dari internal polisi, ya tidak ada perubahan. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Perubahannya mungkin lebih memperkuat posisi dia yang tidak bagus ini. Pak, saya boleh bertanya sedikit Pak? Ya. Kan Purnawirawan sudah 3 kali menyampaikan surat ke DPR tentang pemazulan kupu kafa atau Ya. Gibran. Kalau juga tidak diproses, kira-kira apa langkah Purnawirawan ke depan Pak? Langkah selanjutnya kita tetap menghimbau kepada wakil rakyat, ya, wakil rakyat yang ada di DPR terutama, mereka harus bisa mengikuti kehendak rakyat, bukan kehendak ketua umum partai. Kami sudah dijanjikan melalui DPD, walaupun DPD itu di dalam konteks kelembagaan itu mereka tidak termasuk yang yang termasuk yang paling utama ya. Tapi paling tidak DPD bisa menghimpun kekuatan juga di lembaga tinggi, 3 lembaga tinggi negara tersebut untuk bersama-sama memajukan Gibran. Kita sudah sepakat sama DPD. Biar DPD kan, saya yakin. Jadi DPD sepakat untuk memakzulkan Gibran. Artinya sepakat dengan. Tetapi kewenangan kan ada di ya, DPR. DPR. Artinya paling tidak kita berharap DPR itu bisa menghimbau teman-teman dia yang di DPR maupun di MPR itu nanti bisa kita adalah bersama-sama untuk kita memajukan Gibran. Ini udah parah. Iya, jangan menghalang. Gibran tuh kalau sampai gak dimajukan bahaya itu. Bahaya ya Pak? Bahaya. Pak Prabowo ada Dan jadi berhalangan presiden tetap. tidak baik ke depan Pak ya? Ya Kalau udah tidak dimasukkan. enggak baik Pak. Udah enggak mampu, dia udah cacat mental, cacat moral, cacat konstitusional, semuanya cacat Pak. Cacat demokrasi. Masa kita berharap Kita di sana kali ya. pemimpin kita, wapres kita seperti itu? Enggak ada gunanya. Nah kita nunggu Mas Roy ini. Mas Roy akan membawa bukti lagi bahwa Gibran benar-benar tidak sesuai sekolahnya tuh yang dia laporkan ke mana itu KPU. Itu pasti terbongkar karena Mas Roy dibilang ketemu bukti lagi. Ya. Selamat Karena memang sore, Pak. sesuai dari Bandara Pak, Ya. izin berkenan kita bicara sebentar Pak. Iya. Ya sebentar. karena kemarin kan Pak Roy sudah berdiskusi dengan salah seorang pengajar ya di UTS Iya, dan katanya dosen itu dan katanya memang tidak sesuai dengan SMA, tidak sama dengan SMA. Iya. Karena di sana itu tidak ada pelajaran olahraga, agama, bahasa dan Iya, seterusnya. betul. Jadi pelajarannya ekonomi saja. Iya betul. Jadi itu bukan sekolahan itu. Iya. Bukan itu kayak kursus saja gitu. Kayak kursus ya Pak ya. Iya, jadi Ayo kita nunggu oleh Mas Roy. Jadi menurut Bapak apa baiknya Mas Gibran ini ya setelah mundur lah tentunya ya ambil aja paket C gitu ya? Iya paling gampang. Bu Susi aja nggak malu. Iya, Bu Susi aja ngambil paket C. Paket C nggak malu. Paket C aja Pak ya? Iya. Nggak ada masalah. Oke Pak. Menteri juga nggak pernah keganggu. Kualitasnya juga tinggi bebas.
Nanti setelah dia sudah memenuhi syarat dan sudah ngambil paket C, barulah mencalonkan diri lagi. Iya. Iya kan? Kan Syarat. pasti menang. Semua calon yang ada Gibrannya kan pasti menang katanya. Pak. Katanya gitu. Katanya gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu takut ya, Pak. Mestinya nggak perlu takut. Oke. Ini banyak lagi nih kawan-kawan nih dari kuasa hukum ya Pak ya. Pasal teman. Kamera dong Pak. Kenapa Bapak mau menjemput Pak Roy Suryo? Coba ke kamera sini Pak. Nggak apa-apa, bareng-bareng. Kenapa Bapak ingin menjemput Pak Roy Suryo? Apa pentingnya sih Roy Suryo ini dijemput-jemput? Mungkin kita jelaskan sedikit. Yang namanya oleh-oleh itu ada yang namanya adalah investigasi Mas Suryo sesuai dengan keahliannya mengenai UTS di Sydney sana, maka Australia. ya di Australia, maka ini sangat berguna, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Indonesia agar mengetahui letak dan bagaimana pendidikan itu sangat berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteksitasnya, kita melihat ada Undang-Undang Signas nomor 20 2003. Apabila mengenai permasalahan yang nama ijazah palsu ini digunakan dan dimanfaatkan oleh orang, maka ada ganjarannya, ada melawan hukum. Itu 5 tahun. Itu 5 tahun penjara, Pak? 5 tahun penjara. Pasal 69 Undang-Undang nomor 20 2003 tentang hal yang menggunakan dan juga yang memanfaatkan ijazah palsu tersebut. Dan apabila perguruan tinggi yang menjalankan dan memberikan itu undang-undang sudah menjelaskan, menerangkan bahwa itu ganjarannya ancamannya 10 tahun lebih, maksimal 10 tahun. Maka dari itu saya meminta kepada masyarakat agar mengetahui dan hak seseorang yang menggunakan ijazah palsu itu bisa dicabut. Apalagi yang pejabat publik dan orang pekerja pun dicabut hak-haknya, karena ini menyangkut kredibilitas pendidikan yang harus ditinggikan untuk masyarakat bangsa Indonesia ini. Pertanyaannya nih Pak. Ya, siap. Ini kan sedang menjemput Pak Roy Suryo. Tadi ada yang bilang Roy Suryo itu kabur karena takut dipenjara. Ada yang bilang, oh ini pulang karena dideportasi. Pendapatnya gimana Pak? Oh, inilah yang namanya orang-orang yang namanya tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang diselusuri, apa yang diinvestigasi oleh Roy Suryo di sana. Bukan takut, malah orang-orang termulia itu takut karena Roy Suryo itu mendapatkan oleh-oleh yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh termulia tersebut. Nah, kita by data yang sesuai dengan ketentuan hukum harus sesuai dengan rasional, yaitu rasional data yang benar dan pasti itu yang harus diutamakan. Kalau by data, coba terbut tersebut by data bicara, bukan coba omong-omong. By data yang harus masyarakat mengerti dan paham tentang hal-hal itu. Oke. Ada pertanyaan lain nggak Mas Dian? Ada, saya kasih dalam perguruan tinggi juga pun ada undang-undang perguruan tinggi. Nah, yang nomor 12 tahun 2012. Apa sih perguruan tinggi itu dan bermanfaat perguruan tinggi itu? Yaitu adalah merubah watak dan untuk kepentingan masyarakat dan mencerdaskan masyarakat. Maka masuk di Undang-Undang 1945, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka cerdaslah bangsa ini agar semua mengerti dan paham untuk kepentingan maslahat umat ini. Itu aja mungkin dari kami, dari kuasa hukum Roy Suryo. Kalau kita bilang wah kabur, pergi, takut, sampai saat ini jangan bilang polisi itu nggak usah kita bicara tentang hal ikan bisa berenang. Harimau nggak usah diajarkan bermaung, itu aja. Mungkin kalau masalah ikan sudah kita tahu, lebih pandai, lebih mengerti, lebih paham kepolisian kita yang notabene-nya untuk menegakkan hukum. Maka kami minta kepada penegak hukum ini rule of law,
sesuai dengan hukum yang akan dijalankan. Berarti menurut Bapak, para termul ini juga menghina Polri ya, dengan bilang Pak Roy itu bisa kabur. Ya berarti kalau kabur kan berarti Polrinya tidak becus untuk menangkap. Nah ini seharusnya ada penekanan-penekanan terhadap polisi. Ini yang orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham dengan hukum. Mungkin orang-orang inilah yang harus diperiksa kejiwaannya. Periksa kejiwaan ya para termul ya. Iya. Ya, untuk para termul kalau ada yang mau periksa kejiwaan, kita rame-rame yuk. Ya, di rumah sakit jiwanya keluarganya Pak Roy Suryo ada di Jogja. Bisa gratis. Untuk khusus termul kita gratisin. Ada rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa. Nanti saya minta Pak Roy dan sebentar lagi datang ya. Ya, untuk menjelaskan masalah investigasi ini, masalah pendidikan ini, masalah yang apa yang diinvestigasikan itu wadahnya Pak Suryo. Kalau masalah kami sebagai praktisi hukum menjelaskan ketentuan hukum yang ada. Mungkin udah banyak hukum-hukum ini yang dijelaskan, berapa banyak rekan-rekan kami menjelaskan tentang hukum, akan tetapi bagaimana harus dijalankan sesuai dengan rule of law-nya. Oke, gitu aja. Ini seru nih. Saya mau tanya, makasih ya Pak ya. Pak Nursan mau bicara sedikit Pak. Nah, supaya kalau nggak saya tempelkan aja lah Pak, biar enak, biar nggak repot megang-megang terus. Nah, Ya biar masuk juga. gimana Pak pendapatnya mengenai kepulangan Pak Roy Suryo yang ternyata memang hanya 3 hari 4 hari ya di Australia. Berarti tidak benar bahwa dia kabur. Ya. Baik, terima kasih saudara sekalian. Roy Suryo kita kenal ada seorang peneliti. Kelanjutan penelitian di Indonesia akan dilanjutkan sampai dimanapun yang berkaitan dengan masalah ijazah palsu. Kebetulan di Sydney ada kaitannya, maka dia akan ke sana. Saya kira itu aja. Oke. Jadi memang nggak kabur. ke Sydney itu tujuannya untuk Membuktikan mengumpulkan mencari data lagi untuk penelitian ya Pak ya. Ya. Dan ternyata Pak Roy Suryo pulang setelah hanya sekian hari saja. Berarti udah cukup dong Sudah cukup. untuk penelitian. Sudah cukup untuk penelitian karena sudah cukup apa yang ditargetkan itu mendapatkan bukti-bukti sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di dalam target penelitian dia tentang masalah ijazah khusus Bapak. Dan kalau dikatakan dia ada yang mengatakan bahwa itu adalah lari, siapa bilang lari? Ini Justru balik. dia maju, dia balik sekarang. Iya. Ini pulang. Ini pulang. Itu pulang. Jadi kita anggap ini adalah Roy Suryo adalah satu pahlawan. Makanya sore ini kita beramai-ramai bersama dengan teman-teman para pejuang, baik civil society maupun purnawirawan, menyikapi, mendatangi dan menyambut baik adalah selamat datang pahlawanku. Pahlawan adalah Kebenaran, Roy Suryo, pahlawan pembongkar kebenaran. Ya. Jadi saya kira ini keliru kalau dikatakan dia lari, dia apa itu omong kodok semua itu tuh. Suruh bicara sama saya. Itu ya. Bukan omong kosong tuh Iya, omong gitu kodok. dia. Pak, saya nanya, itu tuh udah banyak tuh Pak polisi, Apa-apa. security. Iya Pak, spanduk kita disuruh lipat. Nanti aja. Boleh ya? Boleh Pak, Saya kira- spanduk kita. Mungkin dia kepingin boleh kali. ada. Iya kepingin kali foto dia gitu ya. Jadi saya kira ya kita berbangga ya adanya Roy Suryo mencari kebenaran, didukung pula dengan Presiden Prabowo yang betul-betul antusias melaksanakan menjalankan kebenaran apa yang sesuai dengan tujuannya, cita-citanya itu betul-betul ini. Contohnya sekarang ini target-target tambang, perkebunan ini sudah banyak disita oleh masyarakat. Tambah lagi dengan Menteri Keuangan Purbaya. Itu sama itu Menteri Keuangan itu tuh harus kita lindungi dia. Kita jaga dia, kita butuh Purbaya, 10 Purbaya di Indonesia ini supaya makmur Indonesia. Betul. Itu saya kira dia. Betul sekali. Saya memang salut dengan Pak Purbaya yang tidak mau membayar WUS ya. Ya, betul. Karena WUS itu mau dibayar ya. Jadi tanggung jawab presiden. Jadi tanggung jawab presiden, nggak apa-apa Kasian lah. banget Pak Presiden. Iya. Iya, memang Menanggung si kadang-kadang koruptor dong. kalau kita mendapat warisan sebuah jabatan dari orang lain, ya kita nggak bisa minta enaknya aja. Tapi ada
busuknya juga yang harus kita Saya setuju kalau dibayar, itu harus diselesaikan, namanya utang harus dibayar. Tetapi jangan merugikan keuangan negara, karena semula itu tidak dijanjikan ada keterlibatan APBN di dalam. Tapi ujung-ujungnya adanya APBN itu salah, ya. Jadi salah. Silakan dibayar, nggak ada masalah karena itu utang. Tetapi jangan dikompensasikan kepada keuangan negara, misalnya dana apa? Dana apa? Dana antara, ya janganlah itu dana rakyat rakyat yang punya itu, jangan dikaitkan dengan antara. Tapi mudah-mudahan ada solusi yang diambil, yang dijalankan oleh Menteri Keuangan dan Presiden supaya bisa selesai persoalan hukum ini. Tapi tetap, walaupun selesai, tetap penegakan hukum. Terjadinya penyimpangan itu adalah harus kita hadapkan, harus kita lead sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak.